Shalom adik-adik GKRI Bukit Sion Bogor, apa kabar? Kayo sih berharap kita semuanya sehat, baik, dan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Yuk kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, berkatilah kami di dalam mengikuti ibadah virtual pada pagi hari ini. Kami mau membuka hati dan pikiran kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Hari ini firman Tuhan yang akan Kayo ceritakan terambil dari Kisah Para Rasul 10. Nanti kisah tentang ini dapat kalian baca di Alkitab karena kisahnya cukup panjang. Di sebuah kota bernama Kaisarea, hiduplah seorang tentara prajurit Itali bernama Cornelius. Dia bukan berasal dari orang Yahudi, namun dia menyembah dan berdoa kepada Allah orang Yahudi. Dia juga suka berbuat baik kepada orang-orang Yahudi dan memberikan sedekah dan bantuan kepada mereka. Pada suatu hari di dalam doanya, tiba-tiba malaikat Tuhan datang kepadanya dan berkata, "Cornelius." Dan dia pun berkata, "Ya Tuhan, aku sudah mendengar yang menjadi doamu, dan aku sudah tahu bahwa selama ini kamu hidup saleh dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, aku mau menceritakan tentang diriku sendiri kepadamu. Begini caranya. Suruhlah beberapa orang untuk pergi ke Yope. Di sana ada seorang bernama Simon Petrus. Simon Petrus akan menceritakan tentang Yesus Kristus kepada engkau dan seisi keluargamu." Keesokan harinya, 3 orang bujang dari Cornelius sampai ke rumah Simon. Ternyata Simon Petrus sedang berdoa di lantai atas. Di dalam doanya, Roh Kudus menguasai dan dia melihat penglihatan tentang hewan-hewan yang biasanya dia makan dan hewan-hewan yang biasanya tidak dia makan. Setelah itu dia berpikir, apa ya kira-kira maksud Tuhan terhadap mimpiku ini? Dia pun berjalan ke bawah rumah tersebut, lalu menyadari bahwa ada 3 orang yang bukan berasal dari orang Yahudi datang ke rumah Simon penyamak kulit. Lalu dia bertanya, apakah yang dapat aku lakukan? 3 orang bujang dari Cornelius menyampaikan apa yang menjadi maksud dari Cornelius. Akhirnya Simon Petrus pun setuju. Dia mau pergi ke rumah Cornelius. Padahal tahu nggak adik-adik bahwa orang Yahudi biasanya tidak mau berteman dengan dekat dengan orang yang bukan Yahudi. Begitu juga dengan Simon Petrus. Awalnya dia enggan, dia tidak mau pergi ke rumah Cornelius karena Cornelius berasal dari bangsa yang lain. Tapi akhirnya dia menyadari bahwa dia tidak boleh membeda-bedakan. Keesokan harinya, bersama dengan 3 bujang Cornelius, Simon Petrus pun pergi ke rumah Cornelius di Kaisarea.
Ketika sampai di rumah Kornelius, ternyata Kornelius sudah menunggu bersama dengan sanak keluarganya. Di situ mereka mau mendengar kisah tentang Tuhan Yesus. Lalu Kornelius datang kepada Simon Petrus dan berlutut. Simon Petrus pun berkata, "Jangan berlutut kepadaku. Siapakah aku ini? Aku hanyalah manusia. Namun aku mau memberitahukan tentang manusia yang luar biasa, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan mau membagikan keselamatan bagi orang-orang, bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi juga orang-orang Yunani, orang-orang yang bukan Yahudi." Lalu saat itu Simon Petrus diliputi dengan Roh Kudus dan akhirnya dia menceritakan tentang keselamatan yang berasal dari Tuhan Yesus. Tahu nggak adik-adik apa yang terjadi? Banyak orang akhirnya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Keselamatan terjadi bagi Kornelius dan seisi rumahnya. Dari sini kita belajar, teman-teman, bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Bahwa kabar tentang Yesus Kristus harus disampaikan kepada semua orang. Bahwa Yesus mati disalib untuk menyelamatkan semua umat manusia. Bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi juga orang-orang yang bukan berasal dari Yahudi. Begitu juga dengan kamu. Yuk, kita mau ceritakan kabar tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Jangan hanya kepada keluarga kita, jangan hanya kepada teman terdekat kita, tapi kepada semua orang yang kita temui. Kita harus mau memberitakan tentang Tuhan Yesus. Kak Yosi mau tanya, apa kalian mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang? Jikalau ya, coba angkat tangannya. Ya, kita harus semangat teman-teman untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, supaya semua orang juga boleh diselamatkan. Sekarang kita mau menutup kebaktian kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami tahu Tuhan, kami belajar bahwa Yesus mati untuk semua orang di muka bumi ini. Oleh karena itu, kami tidak boleh membeda-bedakan. Kami mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang yang kami temui. Kadangkala kami merasa takut dan gentar, tapi kami percaya Roh Kudus akan bimbing kami, akan motivasi kami, akan berikan kami keberanian untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus ke banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, yuk semangat menceritakan tentang Tuhan Yesus ke semua orang. Kepada siapa? Kepada semua orang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.